Oke guys, kembali lagi bersama saya Diki. Saya mau ulas terkait fasilitas yang ada di apartemen The Crest West Vista ya. Nah, ini sekarang kita lagi ada di mini park, dan kita siapin juga di mini park ini khusus walkout di sini untuk olahraga. Di sini lumayan cukup oke ya, karena oksigen di sini banyak ya. Nah, di sini penghijauan semua guys. Oke. Nanti setelah dari sini saya ajak juga ke lapang tenis, lapang basket, lapang futsal, dan EV charging station. Oke. Jika untuk kepemilikan di apartemen kita itu ada beberapa skema ya. Yang pertama cash keras, yang kedua cicilan KPA bank atau kredit ke bank, terus yang ketiga ada cicilan developer. Masing-masing program tersebut itu punya keuntungan dan kelebihan masing-masingnya. Oke. Kita lihat sampai ujung ya. Kita jalan-jalan di sini. Oke. Untuk tipenya sendiri kita ada beberapa tipe guys. Ada tipe studio, 1 bedroom dan 2 bedroom. Nah, untuk yang studio sendiri kita mulai dari ukuran 30 sampai 33. Untuk yang 1 bedroom kita mulai dari ukuran 41 sampai 43. Dan untuk yang 2 bedroom kita mulai dari ukuran 57 sampai 64. Oke. Secara cicilan sendiri kita mulai dari 3 jutaan ya. Tapi memiliki hunian dengan cicilan 3 jutaan itu sangat worth it sih kalau di West Vista ini, karena dengan fasilitas dan produknya juga udah pakai sandwich panel, terus fasilitas super lengkap. Selain mini park, fasilitas juga ada di lantai 8. Ada swimming pool, ada jacuzzi, terus ada clubhouse. Clubhouse itu ada 3 lantai. Ada gym center, co-working space, terus ada yoga studio, aerobic room, sama rooftop barbecue. Oh iya, tidak lupa juga dengan parkiran. Parkiran ini kita ada 9 podium ya. Basement ke bawah 1, 9 podium, dan ini 1:1 untuk parkiran tersebut gitu. Oke. Kita ke lapang tenis. Sambil jalan, saya mau bahas juga terkait pengajuan. Apakah untuk yang gaji UMR itu bisa pengajuan nggak gitu ya? Tentunya bisa ya. Dengan gaji UMR itu bisa. Gaji UMR kan sekarang di angka hampir ke 6 jutaan ya. Kakak bisa ambil yang tipe studio cicilan 3 jutaan, atau bisa diambil tenor panjang yaitu di 2 jutaan masih bisa masuk ya. Nanti untuk konsultasi lebih lengkapnya bisa hubungi nomor WA saya akan kasih di deskripsi.
Oke, kita jalan ke lapang tenis. Nah, kita masuk ke lapang tenis, guys. Nah, di sini lapang tenis ini free ya, lapang tenis ini ya. Bayangin beli apartemen di sini bisa main tenis free juga di sini, dan nggak perlu bayar, cukup reservasi biar gak bentrok aja jadwalnya ya. Nah, ini lapang tenisnya guys, sampai sini. Ini towernya sampai lantai 49. Nah, untuk lapang basketnya kita masuk ke sini, lapang basket. Oke. Ini lapang basketnya guys. Dan ini bisa juga dipakai futsal ya. Oke. Kita ke EV charging station ya. Suasananya, vibes-nya Singapura punya. Nah, ini untuk parkir kita 1:1, nggak ada yang parkir paralel dan nggak ada juga yang parkir di bahu jalan. Untuk paket kita siapin di sini. Nah, kita kasih juga di sini vending mesin untuk ngopi. Oke, kita mau ke tempat paket. Nah, di sini tempat paket barang e-store. Kita ke EV charging station. Nah, kita sebenarnya ada dua tempat EV charging station ini, yang ada di dalam satu, di depan satu. Untuk potnya sendiri kita ada 3 pot ya, 3 colokan. Nah, di sini itu pakai aplikasi untuk ngecas. Di sini kita pakai Tera ya, Tera Charge. Barangkali ada yang punya EV, kita bisa pakai seperti ini. Nah, di sini parkiran juga nggak ada parkiran yang bahu jalan. Kita udah tertib, udah rapi, dan 1:1. Yang punya kendaraan tidak perlu khawatir lagi ya dengan kendaraan ketika misalkan selesai kerja atau pulang kerja, kita harus cari tempat parkir. Itu problem banget ya. Kita udah capek datang ke tempat hunian, masih cari tempat parkir. Nah,
Di sini nggak perlu khawatir untuk masalah seperti itu. Jadi ketika udah datang itu banyak yang tersedia slot parkir, itu tinggal masuk aja. Ini parkirnya sampai ke atas guys. Lumayan cukup besar banget untuk tempat parkirnya ya, dan rapi, tertata juga. Oke, mungkin ulasannya cukup sampai di sini. Nanti kita akan bahas lagi fasilitas yang ada di lantai 8. Sampai bertemu lagi.